Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nurul Aini dengan NIM 2214090016. Saya Nurul Apri Mulyani dengan NIM 2214090024. Hari ini kami akan membahas materi IPS kelas 7 tema 3 tentang potensi ekonomi lingkungan. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan potensi sumber daya alam. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis sumber daya alam. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pemanfaatan potensi sumber daya alam. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Apa saja sih contoh potensi sumber daya alam yang ada di daerah kalian? Definisi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya itu adalah klasifikasi sumber daya alam, di mana yang pertama terdapat sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya seperti air, hutan, dan juga tanah. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya itu seperti gas, minyak bumi, batu bara, dan juga emas. Pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, ada pemanfaatan sumber daya alam hutan di Indonesia. 1. Hutan produksi, yaitu menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya seperti rotan. 2. Hutan lindung, melindungi ekosistem dari bencana alam seperti erosi. 3. Hutan konservasi, melindungi keanekaragaman hayati. Selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam pertambangan di Indonesia. 1. Bahan galian golongan A, di mana minyak bumi dan gas bumi sangat strategis dan penting bagi keamanan nasional. Yang kedua, bahan galian golongan B, di mana emas, tembaga yang bernilai ekonomis tinggi dan dikelola dengan izin pemerintah. Dan yang ketiga yaitu bahan galian golongan C, di mana terdapat pasir dan juga batu bara yang digunakan untuk kebutuhan industri lokal. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam kemaritiman di Indonesia, yaitu ada perikanan laut, pariwisata bahari, dan energi kelautan seperti gelombang dan pasang surut. Selanjutnya yaitu penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Yang pertama, populasi manusia, di mana populasi manusia ini semakin bertambah dan juga peningkatan konsumen. Kedua, sumber daya alam, di mana eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan juga pemikiran mengenai teknologi yang memecahkan segala masalah. Yang ketiga yaitu pencemaran dan juga kerusakan lingkungan, di mana terjadinya perubahan potensi sumber daya alam yang semakin mengalami penurunan. Nah, dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya ada air, hutan, dan tanah. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu ada gas, minyak bumi, batu bara, dan emas. Baiklah, demikianlah materi kita pada hari ini. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.